Break. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ivo Iskiano. Izinkan pada hari ini, pada malam ini, hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025, pukul 22.40, saya ingin sedikit sharing terkait materi yang saya peroleh dari Seminar Nasional dan Bedah Buku Membangun Pelabuhan Menuju Indonesia Emas eh, yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gajah Mada. Baik, langsung saja. Seminar Nasional dan Bedah Buku Membangun Pelabuhan Menuju Indonesia Emas 2045, Transformasi Pelindo Pasca Penggabungan, Jakarta 24 Februari 2025, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero. 90% nilai ekspor impor Indonesia melalui transportasi laut. Pelabuhan memiliki peran kritikal dan konektivitas maritim. Nah, ini merupakan eh, aktiviti lain, eh, aktivitas dari eh, transportasi laut dan logistik di pelabuhan. Itu dimulai dari ada shipper warehouse, kemudian eh, carriage to port. Oke, ini port offloading. Saya katakan ini adalah aktivitasnya ya. Yang yang ini, 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 ini adalah aktivitas bisnisnya. Eh, di aktivitas dimulai dari shipper warehouse. Nah, kemudian carriage to port, kemudian port offloading, ada maritime translate, eh, port discharge, carriage from port, ini buyer warehouse. Nah, carriage to port ini merupakan land time. Land time itu adalah di area waktu di darat ya. Sedangkan ini port stay and cargo stay itu merupakan port offloading. Itu eh, barang ataupun kontainer, karena barang itu kemasannya tidak hanya kontainer ya, ada juga yang ya non kontainer. Jadi port stay and cargo stay. Kemudian ada maritime transport leg ataupun sailing time. Ya, ada carriage from port, ada buyer warehouse. Nah, ini port sinergi. Shipping network. Nah, ini shipping network, ini industry and connectivity. Peningkatan performa pelabuhan. Performa tinggi dan stabil, mengurangi waktu tinggal tinggal di pelabuhan, waktu berge turnaround yang dipersingkat, peningkatan waktu berlayar, peningkatan waktu siklus berlayar karena pengurangan waktu tinggal di pelabuhan, biaya lebih rendah. Oke, ada yang satu yang perlu saya ulang nih. Tadi ini adalah area, ini di batasnya adalah port sinergi. Karena di sini adalah port stay and cargo stay. Nah, ini areanya Pelindo, makanya ini butuh area port sinergi. Nah, ini sedangkan ini area laut. Nah, yang ini, nah ini shipping network. Nah, ini yang selanjutnya, ini juga masih port sinergi ya. Di sini itu yang ini juga ini port loading, ini di Indonesia, ini di Indo, ini di LN ataupun kalau keluar negeri ya. Karena itu ini juga area port sinergi. Di sini juga.
areanya port juga. Cuman portnya ini kalau di luar negeri berarti port LN, luar negeri seperti itu. Ini areanya industri and connectivity. Areanya ada di sini. Nah, di sini itu port offloading ini ataupun port sinergi ini. Nah, ini dia sini peningkatan performa pelabuhan, performa tinggi dan stabil seperti itu. Dan kalau performa pelabuhannya meningkat, maka itu akan mengurangi waktu tinggal di pelabuhan, kemudian waktu berth turnaround yang dipersingkat, kemudian peningkatan waktu berlayar, biaya yang lebih rendah bagi shipping, kemudian itu akan menjadi rantai pasok maritim yang efisien. Nah, tujuannya adalah penurunan biaya logistik per unit. Key takeaways. Nah, penurunan port stay dapat memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik. Nah, itu dia. Merger Pelindo. Merger Pelindo. Penggabungan empat badan usaha BUMN di layanan pelabuhan pada 1 Oktober 2021 menghasilkan PT Pelabuhan Indonesia Persero sebagai satu-satunya BUMN di Indonesia untuk bisnis layanan pelabuhan. Layanan Pelindo mencakup seluruh negeri dari wilayah timur hingga Indonesia. Sebelum penggabungan, dia wilayahnya seperti ini, wilayah operasionalnya itu Pelindo satu ada di sini. Nah, Pelindo 2 itu areanya itu ini. Dan ini Pelindo 3, Pelindo 3, Pelindo 4, seperti ini. Nah, ini pasca penggabungan PT Pelabuhan Indonesia Persero, ini kontainer dan kontainer, logistik and interline development, marine equipment and port service, non-port related business portfolio. Mengintegrasikan layanan end-to-end melalui cluster bisnis. Ini dia regional 1, regional 2, regional 3, regional 4. Agar dapat meningkatkan kualitas layanan hingga setara dengan standar global, Pelindo melakukan transformasi layanan guna mengurangi waktu port stay. Reduce Indonesia logistic cost by 14,24% per GDP in 2023. Transformasi pelabuhan memberikan dampak yang signifikan. Pelindo, efisiensi biaya operasional, potensi penambahan trafik, peningkatan kompetensi analytics pelanggan, pengurangan port stay and cargo stay, optimalisasi berting window, penghematan ship rental cost. Ekosistem maritim yang kontribusi terhadap penurunan biaya logistik dan mendukung konektivitas maritim. Cabang, nah ini dia perubahannya akibat dari efisiensi dan merger, penggabungan itu produktivitas ini box ship hour biasa, box ship hour. Before-nya itu ini belawan ada 20, after-nya itu average-nya di 38, highest-nya di 61. Oke. Jadi kelihatan cukup signifikan ya perubahannya dari 20 ke 38, selisihnya 18 dan yang paling tinggi 61. Berarti kalau 61 itu 2,5 kali lipat. Nah, ini kesini eh, sekitar 0,8, sorry, sekitar yang 0,8 nih peningkatannya di sini sekitar 2,2 peningkatannya kali atau 80%, di sini 80% peningkatannya, atau di sini melebihi gitu ya. Nah, vessel port stay hours before-nya itu
55, afternya itu average rata-rata di 32. Oke, jadi ini semakin bagus ya. Peningkatannya waktu tunggu kapal di pelabuhan tuh itu dari 55 eh, setengah hour 55 jam menjadi 32 jam. Berarti ada peningkatan performa. Untuk demikian juga untuk di Makassar, demikian seterusnya di Ambon, di Sorong, di Nilam, Jayapura, Pantauan, Tarakan, Karawang, Kupang, Semarang, Bitung, TP2, kuda domestik. Pelindo juga terus melakukan upaya digitalisasi dan standarisasi sistem layanan personal dalam rangka mendukung program ekosistem logistik nasional. Nah, apa sih NLE, platform kolaborasi, kolaborasi NLE, National Logistic Ecosystem. Itu ada OSL, ada Business Customer, ada Pelindo ini, Pelindo aja nih. Terus ada platform Finance and Insurance, platform Terminal Operator, platform Container Depot, ada platform Shipping Line, ada platform Tracking Company, ada platform Warehouse, ada platform logistik lainnya. Nah, ini National Single Windows. Ini ada Inaportnet, ada Kementerian Perhubungan, di sini ada Kementerian Keuangan, Bea Cukai, di sini ada Kementerian Lingkungan Hidup, dan BKPM juga. Ini operator Seaside, itu Inaportnet, Marine Operating System, Nile, and INSW. Operation Terminal ada Container TOS, dan Container TOS, ada Terminal Booking System, TBS, ada AutoGate, ada Single Track ID System, STID. Customer Portal, itu Integrated Billing System, IPS, ada Parama. Pelindo berperan, Pelindo berperan aktif dalam ekosistem nasional dengan memfasilitasi platform terminal operator yang mengkonsolidasikan sistem dan transisi terminal di bawah koordinasi Pelindo untuk dapat berkolaborasi secara aktif dengan entitas NLE lainnya baik dari operator sektor pemerintah maupun swasta. Keselarasan strategis antara pengembangan pelabuhan dan industri diperlukan untuk menciptakan ekosistem terintegrasi. Ini industri, ini pelabuhan. Tantangan dalam konektivitas antara wilayah ekonomi dan akses transportasi. Traffic dipengaruhi oleh pertumbuhan industri dan ekonomi. Transportasi material memiliki biaya yang cukup tinggi. Konektivitas multimoda, track delay, waktu tempuh yang lama. Keterbatasan moda transportasi, keterbatasan infrastruktur jalan. Integrasi antara kawasan industri, industri dan pelabuhan akan menghasilkan efisiensi yang signifikan. Optimalisasi pembangunan melalui pengembangan ekosistem integrasi. Sinkronisasi antara industrial master plan dan port master plan akan menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Faktor-faktor utama dalam sinkronisasi antara pelabuhan dan industri. Port infrastructure dan infrastructure specification. Tahapan pengembangan. Kijing, integrasi antara pelabuhan dan kawasan industri. JTCC, operasional Jalan Tol Cibitung, Cilincing JTCC, menghubungkan pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri Jabodetabek. JIBP, ekosistem terintegrasi yang menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan komersial. Right to win in contested transshipment market. Strategi peningkatan peran pelabuhan dalam bisnis global. Consolidation Hub dapat memberikan peran bagi Indonesia untuk contested market transshipment. Consolidation Hub dapat memberikan peran bagi Indonesia untuk contested market transshipment. Total traffic internasional Perindo Group 2003 mencapai 7,87 juta TEUs, di mana 40%-nya 3,11 juta TEUs transit lalu Selat Malaka.
Via PSE 2,1 juta TEU, via Port Klang 0,28 juta TEU, via Tanjung Pelepas 0,63 juta TEU. Manfaatnya ini meningkatkan konektivitas global national trade, meningkatkan volume arus barang. Oke. Consolidation Hub dapat memberikan untuk contested market assessment. Nah, ini dia. Tadi ini via apa ya? Total traffic sama Pelindo Group 7,87 juta TEU, di mana 40%-nya bisa melalui 40%-nya 30% transit melalui Selat Malaka. Berarti dari India, dari sini seperti ini, dari Asia atau Europe Road dia transit di Port dari Tanjung Pelepas, kemudian ini Tanjung Pelepas, di sini ini Port, kemudian di Singapura, dari Singapura atau Tanjung Pelepas baru masuk ke Jakarta dan wilayah lainnya seperti ini. Tiga, ini adalah feeder roads pengumpan. Ini lain lagi, lain utama lagi ke arah sana, ke atas seperti itu. Jadi dia transit dari Singapura. Transformasi pada berbagai aspek menghasilkan value creation pasar major. Standarisasi layanan operasional. Peti kemas 17 lokasi, non peti kemas 31 lokasi, logistik 6 lokasi, marin 50 lokasi. Digitalisasi layanan pelabuhanan. Single ERP, go live di seluruh Pelindo Group, 36 entitas per 1 Januari 2025, Pelindo All and All Regional per 1 Januari 2023, aplikasi Pinisi 13 lokasi, aplikasi TOS peti kemas 13 lokasi, aplikasi PTOS Multipurpose 31 lokasi, integrasi layanan Pelindo Group, pengadaan bersama, konsolidasi, pengadaan kategori BBM, TID, Security, dan lain-lain, share service center, keuangan, pengadaan, dan SDM, transformasi model bisnis, pemurnian bisnis penyelesaian 41 aksi korporasi, optimalisasi model bisnis, restrukturisasi organisasi dan tata kelola perusahaan, transformasi komersial, penambahan 2 rute baru shipping, ke account management integrasi, additional marine service, strategic partnership, transformasi keuangan, optimalisasi financing cost, pelunasan hutang Rp 13,4 triliun pasca merger dengan total efisiensi 2,64 triliun, peningkatan value creation pasca merger, total realisasi value creation pasca merger sebesar 5,4 triliun, dan total target 6,8 triliun 90%. Pemda telah menginisiasi Greenport, transformasi, reduksi, dan konversi sebagai komitmen dalam upaya dekarbonisasi. Nah, itu ini ada Greenport. Itu melalui transformasi, itu efisiensi melalui teknologi digital, itu meningkatkan produktivitas operasional serta mengurangi konsumsi energi. Kemudian ada perkiraan waktu kedatangan ETA yang transparan dan akurat melalui perencanaan yang lebih baik, mengoptimalkan truk runtime dengan sistem pre-booking atau slot booking. Dengan reduksinya, reforestasi di area pelabuhan. 212 hektar hutan bakau dapat menyerap sekitar 5.037 ton CO2 ataupun karbon dioksida. Program lingkungan waste management. Fasilitas pengelolaan limbah di 50 cabang, fasilitas penerimaan limbah di 41 cabang. Konversi. Program lingkungan elektrifikasi peralatan. Elektrifikasi pada 236 unit peralatan pelabuhan dapat mengurangi 31.700 ton karbon dioksida. Program lingkungan. Shore Connection, koneksi darat.
54 titik onshore power supply telah terpasang dan berpotensi mengurangi emisi 75%, 93% dari kapal yang berlabuh. Program lingkungan energi terbarukan. 5 lokasi pembangkit listrik tenaga surya terpasang dan berpotensi mengurangi CO2 sebesar 690 ton per tahun. ESG rating. Nah, ESG ratingnya, ini BPKP, ESG ratingnya 88,3, untuk BPKP ini good, seperti itu. Sustainability 13,2, last update full Oktober, low risknya ini low, rankingnya Global Universe-nya ini 1173, 1173, 1173, peringkat Global Universe peringkat 1173 dari 1807. Transportasi infrastruktur 47 per 129, Marine Force 10. Rating time per 14 Oktober 2024. Ini dia ambil dari Framework Report Adopted from MISKI Guideline, basis SR 2003. Ini diambil dari Framework Green Port Adopted from McKinsey Guideline. Pengembangan pelabuhan berbasis pariwisata untuk mengumpulkan wujudkan peran pelabuhan sebagai gerbang wisata maritim. Integrasi yang baik antara pelabuhan dan ekosistem pariwisata akan mengoptimalkan sektor wisata maritim sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing destinasi wisata di tingkat global. Penataan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan heritage yang terpadu dengan kota tua. Ini Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian ada Boom Marina Banyuwangi, ada Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), ada pelabuhan di area Lombok NTB tadi dari Pelabuhan Gilimas, Lembar, dan Wagai Kelambu yang difokuskan untuk mendukung pertumbuhan wisata dan pertumbuhan kargo. People development adalah kunci keberhasilan transformasi di pelabuhan dan didukung melalui pelatihan sertifikasi serta kolaborasi antar instansi. Nah, pelatihan dan sertifikasi Accelerated Leadership Program ALPI, Container Terminal Academy (CTA), Commercial Academy, dan ada General Manager Academy, Global Apprenticeship Program, kerjasama riset, pelatihan, dan magang dengan berbagai universitas dan instansi pendidikan, dan kemitraan dengan investor dan global port operator. People development ditunjang dengan optimalisasi corporate university dan pemanfaatan platform media belajar. Corporate University PMLI. Parindo memiliki anak perusahaan PT PMLI yang menyediakan jasa pendidikan, pelatihan, dan konsultasi di bidang maritim dan logistik. PortaForce. PortaForce adalah one-stop platform Pelindo yang mengintegrasikan e-learning, talent management system, inovasi, dan aspek pengembangan lainnya. COP Community of Practice. Community pembelajar Pelindo dan berbagai bidang yang melakukan sharing knowledge kepada pegawai lain setiap bulannya secara online. Pelindo Corner, informasi dan pengetahuan mengenai Pelindo yang terbit dalam bentuk e-magazine setiap bulan. Port as an ecosystem. Before, pelabuhan sebagai penyedia infrastruktur penanganan kargo, konektivitas dengan industri. Dibutuhkannya konektivitas antara pelabuhan dan industri untuk mendukung efisiensi supply chain dan pertumbuhan ekonomi. Multiple stakeholder, pelabuhan sebagai orkestrator antara shipping line, pemerintah, penyedia, logistik, pemilik kargo, dan masyarakat. After, pelabuhan sebagai ekosistem maritim yang dinamis, berkelanjutan, terdigitalisasi, dan kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Sustainability Ecosystem. Sebagai penyumbang emisi CO2, pelabuhan mendukung dekarbonisasi melalui implementasi Green Port berfokus pada reduksi, transformasi, dan formasi untuk ekosistem berkelanjutan. Dibutuhkan adanya kolaborasi untuk mendukung ekosistem pelabuhan yang terintegrasi. Perencanaan hingga operasional pelabuhan harus didasari dengan adanya kebijakan dan regulasi
yang kondusif untuk mewujudkan pengembangan pengembangan pelabuhan berkelanjutan. Tahapan Policy and Regulation, Sustainable Development Goals (SDGs), Planning and Design, Build, Operate, and Optimize. Dibutuhkan adanya pendekatan multi perspektif mulai dari kebijakan pengembangan pengembangan pelabuhan, berkelanjutan serta aspek teknis pengembangan pelabuhan. Thank you, terima kasih. Selesai. Nah, baik, tadi selesai sudah. Tadi sharing materi terkait dengan transformasi Pelindo pasca penggabungan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di sesi sharing sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Terima kasih.